Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Harisma dengan NIM 10419662. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep dari desain shopping mall daripada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4, yang dimana pada studio perancangan kali ini saya dibimbing oleh Bapak Firman Irmansyah. Baiklah, kita masuk kepada konsep pertama, yaitu konsep arsitektur. Untuk konsep arsitektur sendiri juga terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu judul desain. Untuk judul desain pada perancangan shopping mall kali ini, saya mengambil nama Banche Avenue Mall, di mana Banche merupakan nama jalan daripada site shopping mall tersebut. Sedangkan kata avenue yang berarti jalanan besar yang ditanami banyak pepohonan. Makna ini merefer kepada jalanan Banche yang juga ditanami oleh banyak pepohonan. Untuk selanjutnya kita masuk kepada konsep utama daripada desain shopping mall. Tema green building diadopsi ke dalam desain mall ini dengan mengambil konsep desain ruang dan material yang ramah lingkungan, di mana hampir 40% dari total keseluruhan bangunan difungsikan sebagai area outdoor, di mana dengan adanya area ini bisa mengurangi penggunaan energi listrik berlebih, seperti penggunaan pengawalan buatan atau AC dan penggunaan pencahayaan buatan. Dengan adanya area outdoor, pengawaan dan pencahayaan alami akan mengurangi tingkat pemanasan di sekitar tapak dan didukung juga dengan penanaman vegetasi yang cukup di sekitarnya. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada konsep integrasi terhadap kawasan. Kawasan di sekitar site didominasi oleh pedagang kaki lima, pertokoan, dan juga bangunan-bangunan komersial. Vegetasi di sepanjang jalan yang mengitari site bisa dibilang sedikit dan hanya ditanami beberapa pohon peneduh. Pada perancangan ruang luar shopping mall, area landscape dimaksimalkan dengan desain taman yang diletakkan di setiap sisi site dan juga akan ditanami oleh jenis-jenis pohon peneduh untuk mensupport vegetasi existing. Dengan adanya konsep integrasi ini, maka site dan area sekitarnya yang notabene berbeda akan menjadi satu kesatuan. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada konsep masa bangunan. Masa dari bangunan merupakan analogi dari sebuah mur pengikat baut berbentuk heksagon dengan adanya bolongan di tengah. Bisa terlihat seperti pada digambar di bawah ini. Bentuk ini kemudian diregangkan mengikuti bentuk daripada site sehingga kelihatan sedikit memanjang. Void pada masa menganalogikan bolongan pada bagian tengah mur dan pada bangunan difungsikan sebagai atrium. Untuk selanjutnya kita masuk kepada konsep fasad bangunan. Bentuk daripada fasad mengadaptasi pattern repetisi beraturan segitiga. Dengan adanya pengulangan ini akan terbentuk pola-pola lainnya seperti heksagram, heksagon, dan jajar genjang. Untuk fasadnya sendiri menggunakan material steel grid dengan tujuan agar secondary skin-nya tidak terlalu berat dan tidak terlalu dibebankan kepada dinding. Untuk selanjutnya ada konsep sekuen. Penataan ruang pada tiap lantai dibuat sama dengan tujuan mempermudah pengunjung ketika menyusuri mall ini. Dan juga pada area retail diterapkan single koridor untuk mempermudah pengunjung. Untuk selanjutnya kita masuk kepada konsep zoning. Konsep zoning pada bangunan dibagi menjadi beberapa area, diantaranya ada area publik. Pada area publik ada Patung Soekarno, taman luar, dan juga parkir motor. Untuk area pengunjung ada retail, anchor, masjid, pelayanan publik, bioskop, dan juga kafe. Dan untuk area private ada ruangan staff. Untuk selanjutnya ada konsep sirkulasi penghuni dan pengunjung. Sirkulasi pada bangunan ini mempunyai bentuk radial di mana penghuni dan pengunjung pada bangunan ini dibuat sama, baik dari sirkulasi pedestrian maupun sirkulasi dari kendaraan.
Untuk selanjutnya ada sistem keselamatan kebakaran. Pada bangunan ini disediakan sistem keselamatan kebakaran diantaranya tangga darurat, komponen deteksi dan alarm kebakaran, pemadam api ringan, hidran gedung, sprinkler, pengendali asap, deteksi asap, dan pembuangan asap. Untuk selanjutnya yaitu konsep protokol kesehatan penghuni dan pengunjung bangunan. Di era pandemi sekarang, bangunan-bangunan publik harus sudah wajib memiliki sistem prokes demi mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Apalagi ini merupakan bangunan publik di mana setiap hari selalu dipenuhi oleh pengunjung yang datang silih berganti. Maka di setiap akses menuju ke dalam bangunan dijaga oleh security yang akan mencek suhu tubuh setiap pengunjung yang datang, dan juga disediakan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi sebagai bukti bahwa pengunjung sudah divaksin. Untuk konsep selanjutnya ada konsep green building, di mana konsep ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu konsep penghawaan udara alami. Dengan konsep bangunan yang terbuka, lebih dari 40% dari keseluruhan cakupan area bangunan memiliki penghawaan udara alami yang baik dan tentunya didukung oleh vegetasi yang cukup di setiap sudutnya. Untuk konsep kedua yaitu konsep pencahayaan siang hari. Penggunaan atap dengan struktur membran dengan analogi bentuk pohon di mana memiliki makna peneduh yang kemudian diterapkan dalam perancangan sehingga diperoleh bentuk yang ideal dan cocok dipakai pada bentuk bangunan yang bagian tengahnya adalah void atau atrium. Layer tenda menggunakan material frosted glass sehingga cahaya matahari tetap menyinari area atrium dan keseluruhan daripada area outdoor. Untuk konsep yang ketiga yaitu konsep konservasi air. Pemanfaatan air hujan dengan rainwater harvesting yang selanjutnya akan ditampung dalam tangki air baku, lalu diolah ke IPA atau instalasi pengolahan air bersih. Hasil pengolahan ini akan dimanfaatkan untuk konsumsi air primer. Untuk selanjutnya ada konsep struktur. Di mana konsep struktur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep struktur bawah. Struktur bagian bawah bangunan menggunakan konstruksi footplate yang bertujuan untuk menahan beban keseluruhan pada bangunan. Untuk yang kedua ada konsep struktur atas, di mana konsep struktur atas ini merupakan struktur yang berada pada bagian atas daripada pondasi. Untuk struktur atas bangunan terdiri dari kolom, pelat, balok, dan juga tangga. Yang terakhir ada konsep struktur atap. Konsep struktur atap pada bangunan ini menggunakan konstruksi atap membran atau tenda dengan penggunaan PVC coated polyester sebagai bahan struktur membrannya, di mana lapisan ini bisa dibilang tidak makan banyak biaya produksi jika dibandingkan dengan pemakaian bahan PTFE coated glass fiber yang lebih mahal. Untuk konsep selanjutnya ada konsep MEP atau mechanical, electrical, dan juga plumbing. Yang pertama ada sistem penyediaan air bersih. Untuk penyediaan air bersih menggunakan sistem tangki atap, di mana sistem ini air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah, kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau atas lantai bangunan. Untuk selanjutnya ada sistem penanggulangan air kotor. Air kotor di Banjai Avenue Mall berasal dari aktivitas toilet dan restoran. Air buangan toilet dialirkan melalui shaft menuju ke sistem treatment yang ada di lantai basement. Khusus untuk air limbah dari restoran karena mengandung lemak seperti minyak dan sisa makanan lain. Dipasang grease trap di setiap dapur restoran untuk menyaring lemak dan air kotor sebelum masuk ke STP. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyumbatan pada plumbing yang tentu saja akan menyulitkan dalam kegiatan maintenance. Sistem pengolahan air kotor di Banjai Avenue Mall menggunakan Sewage Treatment Plant atau STP, di mana air limbah buangan dari toilet dan restoran tersebut ditampung dan diolah sehingga layak buang atau tidak mencemari lingkungan sekitar, bahkan dapat digunakan kembali. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video animasi dari Banjai Avenue Mall. Selamat menonton. Cukup sampai di sini presentasi dari saya. Selain kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.